Saudara mempersiapkan hati yang terbaik, baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah. Dari rumah saudara, saya tetap berharap bahwa jemaat-jemaat di tempat ini kita memilih untuk ibadah secara onsite ya, kecuali saudara sakit saudara. Kecuali yang ada di luar kota, saudara bisa terbuka untuk menyaksikan lewat live streaming gereja ini saudara. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada di minggu pertama di bulan Agustus saudara. Dan saat ini kita akan berbicara, bahkan bulan ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari saudara. Dan bahkan mungkin ini adalah situasi saudara. Saudara mengikuti berita-berita, saudara yang suka dengan berita-berita, ada satu yang kita bisa dengar dari pemimpin kita berbicara tentang apa situasi yang akan terjadi di hari-hari ini saudara, di tahun ini. Dan jawaban pemimpin kita jelas sekali, dia berkata bahwa ini situasi yang krisis. Dan ketika juga ditanya kalau tahun depan seperti apa, tahun depan dia berkata itu tahun depan itu gelap saudara. Lihat, dunia selalu memprediksi yang tidak benar, tidak baik saudara, buat pendengaran kita, buat penglihatan kita, buat perasaan kita, pikiran kita. Dan respon yang akhirnya ditimbulkan dari semua situasi-situasi ini adalah rata-rata mengalami yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Saya bersyukur ketika saudara selama pandemi belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Masa ini dan masa-masa yang akan datang adalah masa di mana saudara sebetulnya sudah bisa menguji daya tahan saudara, menguji iman saudara. Tapi bagi yang terlambat, saudara baru mempersiapkan iman, pengharapan saudara, ya firman ini kiranya bisa menguatkan kita bersama saudara. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama menang atas ketakutan, atas rasa takut saudara. Kalau saudara hadir dalam ibadah minggu kemarin, kita boleh mendengar kesaksian dari Bapak William. Ini bicara tentang bagaimana dia menang atas ketakutan, kegelisahan yang menggerogoti hidupnya. Ya bisa tahun saudara, bukan bulan, tahun. Mungkin saudara berkata, oh kalau saya level saya yang begitu tidak takut saudara. Karena ternyata respon kita beda-beda saudara. Ada untuk yang namanya kekhawatiran yang mungkin dikhawatirkan sama orang, atau ketakutan yang ditakuti oleh orang lain, kamu nggak takut saudara. Mungkin saudara berkata, oh kok itu saja ditakuti. Tetapi tahu nggak, kita masing-masing memiliki ketakutan masing-masing, berbeda satu dengan yang lain. Nanti kita akan lihat bersama-sama jenis-jenis ketakutan yang mungkin saudara punya. Kita akan bongkar sama-sama ya saudara, supaya kita mengerti, oh ketakutan saya jenisnya ini, supaya kita bisa tahu cara mengatasinya, tepat cara mengatasinya saudara. Jadi dalam Alkitab jelas sekali bahwa banyak sekali firman yang berkata jangan takut. Tapi saya tidak tahu ya, semakin dikatakan jangan takut, semakin orang takut saudara. Gak tahu juga. Secara psikologi kalau kita lihat memang kayaknya seperti itu ya. Anak-anak coba, kalau kita coba misalkan anak-anak kita bilang ini, jangan sentuh ini ya, jangan sentuh itu, jangan sentuh yang sana, yang ini juga jangan. Saya tanya bagi kita semua, dia sentuh atau tidak? Dia sentuh atau tidak? Dia sentuh. Jangan
sampai saudara respon saudara dengan firman Tuhan yang banyak berkata jangan takut, malah saudara takut. Tapi saya percaya hari ini kita akan punya iman yang berbeda. Semakin kita dengar kalimat jangan takut, semakin iman kita menjadi kuat. Katakan amin. Jangan sampai saudara kebalikannya. Semakin dengar yang jangan takut, lama-lama enggak takut tapi sudah mulai merinding, saudara. Misalkan begini, contoh lah. Misalkan saudara mau pergi yang di tempat yang gelap lah. Atau mati lampu lah, di rumah dan mati lampu. Saudara waktu mau berjalan mungkin ke WC, orang kasih tahu begini, jangan takut ya. Saya tanya kepada kita semua, respon saudara apa? Takut atau tidak? Kadang-kadang orang berkata, sudah tidak usah kasih ingat begitu. Malah kalau kamu kasih ingat begitu, saya jadi takut. Tetapi itulah respon kita terhadap ketakutan itu ternyata beda-beda. Ada orang ketika dikatakan, jangan takut ya. Wih, dia betul-betul kuat, tidak takut. Tapi ada orang tertentu ketika bilang jangan takut, diulang-ulang. Akhirnya jadi takut beneran. Tapi saya percaya hari ini, karena firman Tuhan berkata jangan takut, ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Tuhan. Jadi percayalah bahwa yang berkata ini adalah Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Jadi harap kita meresponnya dengan benar. Kenapa kita perlu belajar tentang menang atas ketakutan ini, saudara? Hampir-hampir saya berkata bahwa di dalam dunia ini tidak ada lagi yang pasti, saudara. Coba sebutkan bagi saya, atau saudara coba katakan apa yang pasti dalam hidup. Hampir tidak ada yang pasti, saudara. Bahkan orang-orang yang engkau percayai sekalipun hampir tidak bisa pasti, saudara. Orang-orang terdekatmu, istri suamimu, engkau tidak bisa berkata bahwa saya percaya dia 100% pasti, saudara. Karena memang dalam dunia ini tidak ada yang namanya kepastian. Ini, saudara. Makanya firman ini menjadi relevan bagi kita semua. Apapun kondisi kita, bagaimanapun rupa ketakutan kita, firman Tuhan tetap sama. Alkitab berkata jangan takut. Jadi penghalang utama kita merebut yang namanya kemenangan kita, apakah itu janji Tuhan, kalau kita bicara tentang mujizat Tuhan, bicara tentang terobosan dalam pribadi, di dalam ekonomi kita, dalam keluarga, tetapi juga terutama dalam rohani kita, yang menjadi penghalang utamanya adalah rasa takut ini. Rasa takut ini bisa menghalangi bukan hanya orang-orang tua. Orang-orang tua yang mungkin sudah merasa sudah tidak berdaya lagi, sehingga rasa takut itu menghantui. Tapi ternyata rasa takut ini bisa dalam kadar yang sangat kuat sekali bagi anak muda juga, ketika dia memikirkan masa depannya. Rasa takut akan sangat menghantui keluarga-keluarga hari-hari ini, saudara. Dengan ekonomi yang bergejolak, rasa takut ini akan bisa menggerogoti hidup kita, bisa mengintimidasi kita, saudara. Kalau saudara mempelajari dalam Alkitab, banyak hal yang memang Alkitab betul-betul berbicara bahwa rasa takut ini menghalangi berbagai berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Saya tidak akan minta saudara akan membaca satu-satu, tapi saudara bisa catat saja dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa di zaman saya baca bagi kita, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Jadi ini adalah seleksi yang dibuat oleh Gideon bersama dengan Tuhan bagi siapa-siapa yang akan ikut, saudara. Jadi yang takut itu tidak bisa ikut sama-sama, saudara. Dan yang berikut, saudara perhatikan lagi di dalam ayat-ayat yang lain. Misalkan dalam Yesaya 41 ayat 10, inilah ayat yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel untuk mereka harus kembali kepada ke tanah perjanjian waktu mereka sudah dalam pembuangan. Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tanganmu
tangan engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Inilah janji yang diberikan bagi mereka. Kalau mereka takut, mereka tidak akan bisa sampai kembali memiliki tanah mereka. Dan karena kita tahu juga bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Alkitab berkata, kasih dan ketertiban. Kalau dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, nah ini, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dan penakut masuk di area itu, saudara. Jadi demikian fatal ketika kita menjadi orang-orang yang penakut. Alkitab berkata, orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan, bukan orang-orang yang tidak pernah takut, saudara. Orang-orang yang pernah takut tetapi tidak dikuasai oleh ketakutan, itu maksudnya. Karena apa? Siapapun di kita di tempat ini, sekali lagi, kita pasti memiliki ketakutan yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita dengarkan firman hari ini, kita harus sama-sama memutuskan bahwa saya tidak lagi akan dikuasai oleh ketakutan itu. Katakan amin, saudara. Jadi bukan tidak pernah takut, tapi kita tidak membiarkan diri kita dikuasai, apalagi sudah diatur, dikendalikan oleh ketakutan itu. Mari sama-sama, saudara, saya mengajak kita akan melihat bacaan dalam firman Tuhan lagi dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. Ada kisah yang sangat-sangat baik sekali. Kita akan belajar tentang menang atas ketakutan ini, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-8, dimulai dari ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Saya ajak kita semua, kita akan membaca ayat-ayat ini. Matius 8 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Ayat ini sangat populer sekali, saudara. Sudah dapat? Katakan amin, saudara. Mari kita baca bersama-sama ya. Angin ribut diredakan. 2-3 mulai. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sampai di sana bacaan firman Tuhan. Saudara bisa lihat bandingan ini, saudara. Kalau saudara mau suka membandingkan ayat-ayat ini, saudara bisa lihat dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, dalam juga Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Di sini kalau kita melihat apa yang dialami oleh murid-murid, saya tanya bagi kita semua, apakah murid-murid ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Amin, saudara. Tetapi ternyata kepercayaan mereka kepada Tuhan akhirnya diuji, saudara. Diuji oleh apa? Mereka diuji dengan masalah badai, saudara. Badai yang terjadi di tengah-tengah danau, saudara. Yang sudah pasti kalau badai itu benar-benar menghancurkan kapal mereka, sudah pasti tidak ada lagi yang akan selamat, saudara. Murid-murid ini paling tahu tentang keadaan. Petrus, Yohanes, mereka orang-orang nelayan, tahu persis kalau sudah badai begitu, sudah pasti terancam nyawa mereka, saudara. Tetapi ujian kali ini adalah ujian yang sebetulnya dialami oleh murid-murid dalam keadaan di mana Yesus tidak jauh dari mereka, saudara. Memang
ada waktu di mana ada ujian yang kedua kali, di mana waktu terjadi hal yang sama, Yesus nggak ada di situ. Tapi persoalan Yesus ada di situ. Berarti ini sedang berbicara kepada kita bahwa ketakutan bukan hanya akan melanda orang-orang tidak percaya, tapi bahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus yang setiap hari di gereja kadang-kadang akan memiliki respon ketakutan yang juga mungkin ada tidak bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi semua kita inilah orang-orang tidak hebat ketika terjadi yang namanya badai yang sekonyong-konyong. Alkitab berkata, apa maksud sekonyong-konyong? Ini masalah yang datang ini tiba-tiba. Kadang-kadang kita berkata bahwa kita nggak takut kalau masalah itu sudah kita tahu. Misalkan memang kamu mengalami misalkan sakit penyakit, jauh-jauh dokter sudah kasih tahu bahwa kamu ada diagnosa sepertinya ada sakit ini. Jadi jauh-jauh kita sudah tahu. Ketika reaksi-reaksi tubuh sudah mulai apa, kita udah tahu. Oh iya betul, dokter bilang berarti benar. Tetapi ini dikatakan sekonyong-konyong, nggak ada sebab-sebab apapun, tiba-tiba badai datang. Mereka udah tahu bahwa mereka menyusuri danau itu lagi dalam keadaan air lagi tenang. Tapi dikatakan sekonyong-konyong, tiba-tiba badai datang. Dan ini yang membuat saya berkata bahwa orang-orang akan bisa tiba-tiba takut. Karena apa? Masalah juga datang tiba-tiba. Apa yang dialami oleh murid-murid itu gambaran orang-orang percaya hari ini. Masalah yang tiba-tiba datang bisa juga mengganggu pikiran, perasaan orang-orang yang bahkan sudah ada di gereja, saudara. Ini dikatakan bahwa Yesus ada di perahu loh. Tetapi murid-murid melihat bahwa mereka pasti binasa, saudara. Walah. Ini yang akhirnya benar ketika Yesus akhirnya katakan bahwa mereka adalah orang yang kurang percaya. Jelas sekali Yesus ada di situ kok. Mereka sudah lihat Yesus buat mujizat. Masa untuk yang ini Yesus tidak akan tolong mereka? Tetapi malah muncul dalam kalimat mereka berkata, Yesus, engkau nggak peduli dengan kami pasti binasa. Mari kita lihat, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa bukan semua orang percaya kepada Tuhan itu mengenal Tuhan. Ya. Sekali lagi, bukan semua orang yang percaya kepada Tuhan itu mengenal Tuhan. Kalau saja mereka mengenal Tuhan dengan dekat, dengan dalam, mereka tidak akan punya asumsi seperti itu bahwa Yesus engkau nggak pedulikan. Padahal Yesus selama ini menyatakan kepeduliannya kepada banyak orang. Yesus juga dikatakan bahwa Yesus bukan hanya peduli, tetapi dia terus menyatakan kasihnya, menyatakan kuasanya. Dan mereka berkata, kami binasa. Wah, ini tambah lagi, saudara. Jadi pengenalan Tuhan yang salah banyak juga dimiliki oleh banyak orang hari-hari ini. Datang gereja tapi bukan datang untuk mengenal Tuhan. Datang gereja tapi tidak sungguh-sungguh mau mengenal kebenaran. Makanya bisa tertipu dengan iblis, bisa tertipu dengan situasi yang sedang terjadi, bisa tertipu dengan masalah yang tiba-tiba terjadi. Dan kita juga sama seperti reaksi banyak orang, takutnya luar biasa, saudara. Tetapi masih ada hal yang baik yang terjadi bagi mereka. Karena apa? Waktu masalah terjadi, mereka masih tetap memandang kepada Tuhan, masih akhirnya fokus sedikit kepada Tuhan, walaupun tanpa pengenalan akan Tuhan yang baik, tetapi mereka paling tidak masih mengarahkan pandangan mereka, minta tolong Yesus. Dan akhirnya ketika di ending daripada kisah ini, ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini adalah satu pertanyaan yang juga bicara tentang pengenalan mereka yang baru tentang Tuhan. Mereka melihat Tuhan yang membuat mujizat yang banyak, tetapi yang untuk bicara tentang Yesus meredakan badai ini baru kali ini memang. Tetapi saya percaya bahwa kisah ini menjadi kisah yang penting bagi kita untuk kita pelajari bersama-sama, saudara. Saya mengajak kita semua,
Ini ternyata bicara tentang perjalanan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus akan menyeberang, saudara. Yang punya perjalanan inilah Yesus. Mereka berjalan dengan Yesus. Mereka satu perahu dengan Yesus. Dan akan sampai di tujuan, saudara. Jadi ternyata ketakutan ini akan bisa membawa banyak hal yang buruk dalam kehidupan kita. Demikian juga bagi murid-murid yang sudah pasti sebetulnya Tuhan tetap akan bawa mereka ke seberang, tetapi mereka memilih untuk tetap di dalam ketakutan, saudara. Sehingga kita akan lihat bahwa ternyata ketakutan inilah pilihan. Tetapi ketika kita melihat ketakutan ini, dan kalau kita belajar bersama-sama tentang ketakutan yang dialami oleh murid-murid, mari kita lihat bersama-sama, saudara, bahwa mengapa banyak orang-orang yang percaya maupun tidak percaya, saudara, mengalami ketakutan. Saya akan tunjukkan bagi kita bahwa ternyata kita memiliki ketakutan yang berbeda-beda masing-masing. Respon daripada satu masalah, misalkan begini, saya kasih tahu. Kalau ketika misalkan orang prediksi bahwa bangsa ini gelap, misalkan tahun depan gelap, tahun ini krisis, tahun depan gelap, apa kira-kira yang ada dalam pikiranmu hari ini? Ada yang fokusnya keluarga, bagaimana keluarga saya ke depan? Ada yang akan berpikir, bagaimana ya bisnis saya ke depan seperti apa ya? Anak-anak muda akan berpikir, saya punya masa depan seperti apa ya nanti? Orang-orang dengan profesi-profesi masing-masing akan mulai berpikir, profesi saya nanti seperti apa untuk tahun ini dan tahun depan? Kalau kami sebagai orang pelayanan kira-kira seperti apa tahun depan, tahun ini dan tahun depan seperti apa? Jadi masing-masing kita nanti akan membawa respon ketakutan berdasarkan apa yang menjadi permasalahan kita, saudara. Apalagi kalau hari-hari ini ada masalah, saudara, pasti kita langsung bawa kepada masalah terutama kita. Tapi mari kita lihat bersama-sama, ternyata yang pertama, rasa takut untuk kita bisa ketahui. Rasa takut itu, ini takut yang paling rendah ini. Takut yang paling rendah ini berkaitan dengan psikologi. Kalau berkaitan dengan psikologi ini, saudara sudah bisa nangkap ya, apa yang saya maksud ya. Ada orang yang takut terhadap apa? Anjing. Ada yang kucing, saudara. Ada yang kucing takut. Ada yang takut kalajengking, gitu ya. Macam-macam, saudara. Ada yang takut naik pesawat, gitu tuh. Orang bilang begini, kucing malah lucu, gitu kan. Tapi bagi orang takut luar biasa, saudara. Ada orang naik pesawat itu bilang, pesawat itu enak loh. Kita lihat. Tapi bagi orang, jadi ada macam-macam. Ada orang ketika naik gedung tinggi, dia bilang begini, gedung tinggi itu enak. Apalagi yang 100 tingkat itu, kita lihat ke bawah. Ada yang kalau tempat-tempat wisata itu, yang dalam jembatan yang tinggi, di bawahnya ini kaca, saudara. Saya belum pernah lihat, tapi saya belum pernah coba, tapi saya lihat-lihat di video-video ada. Orang bisa menikmati loh, pemandangan bagus. Bahkan ada satu di luar negeri, ada tempat makan, restoran ini di Jakarta juga ada restoran yang terbang, saudara. Dan di bawahnya kaca, kita bisa lihat di bawah ini. Lagi makan, lihat, ada orang-orang di bawah. Bagi beberapa orang itu sangat menikmati, tapi yang fobia ketinggian, ini bukan menikmati, ini sudah gemeteran, keringat, dan bisa-bisa KO di atas, saudara. Jadi masing-masing ini secara psikologi banyak orang yang mengalami ketakutan, walaupun ini level rendah sekali, tetapi ini akan sangat-sangat mengganggu, saudara. Berapa banyak yang percaya atau yang setuju dengan saya bahwa ini akan sangat mengganggu kita? Katakan amin, saudara. Giliran ada promosi besar-besaran, takut kita bepergian, saudara. Giliran ada yang namanya kita harus ketemu dengan orang, tapi lihat, ada binatang apa itu? Nggak jadi deh. Jadi akhirnya kita terhambat, saudara. Jadi kita setuju bahwa apapun jenis ketakutan, serendah-rendahnya ketakutan itu sangat bisa mengganggu kita, sangat bisa menghambat kita, sangat bisa membuat kita tidak maju, saudara. Dan yang berikut, ada ketakutan yang berikut adalah ketakutan akan situasi yang tidak pasti. Ini rata-rata punya ini, saudara.
Siapapun, pendeta pun ada, saudara. Sesuatu yang tidak pasti ini kadang-kadang membuat kita takut, saudara. Bahkan saya bisa berkata, bagi beberapa orang sering membuat takut. Takut terhadap masa lalu. Ada di sini masih takut terhadap masa lalu, trauma masa lalu. Takutnya begini, takut nanti terjadi lagi tahun ini. Takut terjadi lagi, misalkan trauma atau masa lalu pernah dialami, misalkan kita berikut, takut teralami lagi hari-hari ini. Ada orang takut berkeluarga, karena apa? Lihat keluarga hancur, dia langsung berkata, wih, kalau mau berkeluarga berarti masalah hampir sama ini. Jadi akhirnya takut, saudara. Dia takut terhadap masa lalu. Tapi ada orang-orang juga yang takut, bukan masa lalu yang dia takut, masa sekarang. Yang dihadapi hari ini, saya takut sekali. Karena apa? Hari ini mungkin divonis dokter, was kamu sakit ini. Hari ini ada satu berita bahwa ini usaha kamu ada seperti ini. Jadi masa sekarang, saudara. Apa yang terjadi hari ini? Yang apalagi ada orang-orang yang terjadi dari waktu lalu dan masih terjadi sampai sekarang ini. Jadi ketakutan terhadap situasi yang tidak pasti. Nggak tahu kapan akan berakhir, nggak tahu kapan akan selesai. Orang jadi takut, saudara. Dan yang berikut, nah ini paling banyak, orang takut terhadap masa depan. Makanya saya katakan tadi, anak muda, orang tua, siapapun saudara, karena masa depan yang kalau saudara lihat berita, lihat kondisi, sama sekali tidak pasti. Kecuali saudara datang kepada firman, baru ada kepastian, saudara. Tapi kalau lihat situasi, lihat prospek, lihat berita ekonomi, lihat berita politik, tidak ada lagi yang pasti, saudara, yang kita bisa pegang. Hampir-hampir akan bisa menjadi pesimis hidup ini, saudara. Untuk ada firman Tuhan yang akan bisa meneguhkan kita, yang akan membuat hidup ini kembali optimis. Katakan amin, saudara. Tapi hampir semua orang takut akan masa depan yang tidak pasti. Takut akan situasi masa depan yang tidak pasti ini. Dan yang berikut, saudara, ada orang-orang yang mengalami ketakutan berkaitan dengan moral. Nah, ini sudah mulai meningkat, saudara. Takut berkaitan dengan moral. Artinya begini, mereka ini takut terhadap manusia, takut terhadap pemimpin, takut terhadap mungkin orang tua bagi anak-anak, sehingga mereka karena takut, mereka bisa melakukan hal yang bodoh, saudara, atau hal yang melanggar firman. Karena takut kepada pemimpin, pemimpin suruh bikin ini, padahal pemimpinnya tidak benar. Yang diperintah juga melanggar firman. Tapi karena kita takut kepada orang, takut kepada pemimpin, kita lakukan saja. Walaupun itu tidak benar, itu menipu mungkin, itu adalah tindakan yang melanggar aturan. Tapi karena kita takut kepada yang suruh itu, kita buat sesuatu yang salah. Dan ini sangat-sangat tidak enak kalau kita menaruhkan manusia yang kita takuti. Kita akan bisa banyak buat kesalahan yang banyak menyakiti hati Tuhan. Dan ini sudah adalah ketakutan yang tidak yang harus kita sadari sungguh-sungguh, karena untuk yang hal ini membuat kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Karena takut akhirnya melakukan dosa, saudara. Takut karir rusak, ikuti aja, kompromi dengan dosa. Takut penghasilannya berkurang, udah, buat aja, langgar aja aturan, saudara. Mungkin anak-anak muda di sini, misalkan punya orang tua yang belum mengerti kebenaran, saudara disuruh sesuatu yang melanggar kebenaran, saudara. Dan ada banyak anak-anak muda yang memilih untuk ya sudahlah, karena itu orang tua kita, ya kita taat saja, sekalipun itu melanggar firman Tuhan. Dan saya berkata bahwa sampai di posisi ini, kita akan menjadi orang-orang yang banyak hidup di luar kehendak Tuhan. Jadi rasa takut yang karena kita takut manusia, saudara. Ada banyak kisah-kisah yang bicara tentang ini, saudara. Saya pernah membaca satu kisah tentang di dunia perbudakan, saudara. Jadi dia
seorang budak bertumbuh dalam takut akan Tuhan, dibeli oleh seorang majikan yang tidak takut Tuhan. Ketika dia lihat, wah ini budak ini takut Tuhan, dia kerjain luar biasa saudara. Dan satu saat, satu kejadian yang paling betul-betul mengancam hidupnya, dia diangkat jadi mandor atas setiap budak-budak yang lain. Dan dia disuruh begini, kalau budak-budak tidak capai target, mau dia perempuan, laki-laki, kamu hajar semua mereka. Wah, yang terjadi adalah seorang ini berkata bahwa kalau dia lakukan ini, dia tunduk kepada pemimpinnya, kepada tuannya, tapi dia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya dia memilih untuk tidak lakukan itu, dan hukumannya adalah dia yang tanggung. Dia dihajar hampir sampai mati. Sampai satu ketika dia dapat lagi satu hal yang membuat dia harus melanggar aturan, harus melanggar firman, saudara. Dan satu saat dia dihukum, itu sudah nafas tinggal satu-satu, saudara. Tapi dalam nafas satu-satu itu dia berkata begini, saya mengampuni kamu, saya mengasihi kamu. Dia katakan kepada kepada tuannya itu. Jadi ada orang-orang tertentu sampai di batas akhir mereka tidak bisa tenang dalam hidup mereka ketika mereka akan melakukan kebenaran. Tapi mereka dipaksa untuk taat kepada satu aturan dan orang yang lebih tinggi. Tetapi mereka ada pada pilihan. Lakukan kebenaran, mungkin akan mengalami sesuatu yang tidak baik buat mereka pribadi, karir mereka dan sebagainya. Yang terakhir, saudara, ketakutan yang dasar utamanya adalah takut terhadap kematian. Ternyata Alkitab dengan jelas, kalau saudara lihat dalam Ibrani 2, yang dikalahkan itu adalah sengat maut ini atau ketakutan ini, kematian ini. Ternyata akar daripada semua ketakutan ini adalah takut terhadap kematian, saudara. Mungkin kita berkata, saya tidak mengarah ke situ. Tidak, semua ketakutan itu dasarnya dia takut terhadap kematian. Tetapi berita baiknya adalah Yesus sudah mengalahkan kematian, sehingga apa? Takut terhadap kematian itu bukan lagi menjadi dasar ketakutan kita. Katakan amin, saudara. Jadi ini adalah hal yang paling dasar dan yang paling banyak mengancam banyak orang, saudara. Setelah kita tahu apa yang kita takutkan, saudara, jenis ketakutan yang kita miliki, kita lihat bersama-sama. Sekali lagi saya akan kasih beberapa hal mengapa rasa takut ini harus dikalahkan, saudara. Selain yang tadi, kita tidak akan mencapai janji Tuhan, kita tidak akan sampai kepada penggenapan rencana Tuhan. Tetapi di sini katakan juga rasa takut akan membuat orang melakukan kompromi tadi. Takut kepada pemimpin, akhirnya kompromi dengan dosa. Rasa takut akan membuat orang mudah menyerah, putus asa menghadapi tekanan dan persoalan hidup. Sebetulnya ketika kita mengalami tantangan, Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi bagi beberapa orang, masalah-masalah membuat mereka malah tambah takut, tambah loyo, tambah tidak ada semangat, tambah cepat putus asa, tambah mudah menyerah, saudara. Dan yang berikut, rasa takut akan membuat orang mudah menjadi gelisah, khawatir, stres, bahkan depresi. Jadi rasa takut yang akhirnya menguasai, membuat sesuatu kondisi negatif dalam hidup kita, dalam pikiran, dalam perasaan, dan akhirnya membuat kita gelisah, saudara. Itu Pak William udah saksikan kemarin ya. Khawatir, bahkan stres, nggak bisa tidur, dan kalau dalam berkepanjangan waktu ini bisa sampai kepada depresi, saudara. Yang berikut, rasa takut akan mematahkan semangat, gairah untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang seharusnya Tuhan berkata kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, tapi karena rasa takut kita tidak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan ini. Dan yang berikut, saudara, rasa takut akan melumpuhkan pikiran. Sampai di satu titik dia akan bisa melumpuhkan pikiran kita. Akhirnya kita pikiran tidak jadi jernih lagi. Yang terjadi endingnya salah buat keputusan. Banyak keputusan-keputusan yang kita buat yang keliru, saudara.
Karena pikiran sudah dilumpuhkan dengan ketakutan, tidak jernih lagi pikirannya. Dan yang terakhir, rasa takut akan menahan kita untuk bergerak maju. Nah ini, sampai satu titik, rasa takut yang terus mencengkram hidup kita akan membuat kita tidak bisa maju kita punya hidup. Sampai di sini saya percaya bahwa kita harus sepakat sama-sama, ketakutan ini harus diselesaikan. Katakan amin. Ketakutan ini kita harus menang, saudara. Sehingga jadi pertanyaan, bagaimana kita dapat menang atas ketakutan ini? Dalam beberapa menit ini kita belajar, saudara. Kalau kita belajar dari kisah tadi, bagaimana murid-murid mereka melihat bahwa masalah ini pasti kami binasa ini, pasti selesai, sudah. Badai mengamuk terus, hancur sudah perahu. Kalau perahu hancur berarti selesai sudah kita semua, binasa sudah kita semua. Tetapi ada satu hal yang masih positif dalam hidup mereka. Sekalipun mereka masih lebih condong kepada masalah yang akan membinasakan mereka, tapi paling tidak mereka datang membangunkan Yesus, saudara. Mereka masih tetap andalkan Tuhan. Berita baiknya adalah, seberapa besar ketakutan menggerogoti hidupmu hari ini, kalau engkau masih ingat bahwa ada Tuhan, masih ada solusi dalam hidupmu. Kalau sudah masalah ketakutan yang begitu mengimpit, yang besar sekali, sampai-sampai membuat engkau tidak ingat lagi ada Tuhan yang berkuasa. Nah, ini yang saya berkata sudah fatal, ketakutan betul-betul menguasai kita. Bagi murid-murid, ketakutan menguasai mereka, tapi mereka masih ingat bahwa kita masih bisa andalkan Yesus, sekalipun mungkin tinggal berapa persen, karena mereka bilang kami binasa. Walaupun mungkin hanya sekian persen, tapi kita masih bisa mengandalkan Yesus. Berapa banyak dari kita Yesus itu jadi ban serep, saudara? Betul tidak? Tunggu dulu, saya gunakan berbagai macam cara dulu. Cara-cara saya pakai semua cara, baru akhirnya sudahlah, taat sah sama Tuhan, datang sah sama Tuhan. Saya banyak mendengarkan kisah-kisah orang yang semua cara dia pakai, saudara. Mau pakai cara apa saja, ayo pakai, saudara. Tapi endingnya adalah ternyata ketika Tuhan memang mau bekerja lewat masalah itu, Tuhan sepertinya jalan itu sepertinya banyak masih dipakai, tapi apa? Nggak ada jalan sama sekali. Karena kasih Tuhan, Tuhan mau membawa kita hanya mengandalkan Dia saja. Katakan amin, saudara. Kalau hari ini engkau banyak masalahnya, engkau sudah pakai berbagai macam cara, engkau sudah pakai pikiranmu, pakai relasi, pakai uangmu, pakai kedudukanmu, nggak bisa selesaikan. Ingat, itu salah satu cara Tuhan berkata, hanya engkau bisa datang sama saya, nggak bisa lah itu di tempat lain. Katakan amin. Engkau sudah minta tolong orang banyak, tetap nggak ada solusi, saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara, Dia mau saudara datang saja sama Dia, datang merendahkan diri sama Dia, dan belajar. Yang pertama, andalkan Dia. Kalau masalahmu sangat-sangat membuat engkau takut yang luar biasa hari-hari ini, dengarkan suara Tuhan hari ini. Ini saatnya dimana engkau harus belajar andalkan Dia. Andalkan Tuhan yang tidak akan mungkin mengecewakan engkau. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, satu hal yang saya mau sampaikan, karena kita adalah orang-orang yang bukan hanya tahu saja, tapi kita percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang agung, yang mulia, yang segalanya, saudara. Sehingga waktu kita memilih untuk takut akan Tuhan, memilih untuk mengandalkan Tuhan, dengar baik. Kita bukan hanya berkata bahwa Tuhan, saatnya saya andalkan Engkau. Tapi kita harus berkata juga bahwa saatnya Tuhan, saya berserah kepada Engkau. Saatnya saya belajar hormat akan Engkau. Saya belajar takut akan Engkau yang benar. Ternyata kuncinya di sini, saudara. Kalau kita menaruh hormat sama Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dalam kaitan ini dikatakan menaruh hormat saja kepada Tuhan, takut sama Tuhan.
tokoh-tokoh Alkitab dan berbagai macam orang yang sungguh-sungguh percaya dan takut sama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan keadaan. Saudara, sebutkan tokoh Alkitab. Kalau dia adalah orang-orang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Daud misalkan, karena dia sungguh-sungguh orang takut akan Tuhan. Mau peperangan sehebat apapun dia tidak pernah takut. Mau ancaman sehebat apapun dia tidak pernah takut. Jadi kunci utamanya ini, andalkan Tuhan. Tapi bukannya sekedar bahwa Tuhan, andalkan Tuhan untuk Tuhan langsung tolong kita. Tidak. Andalkan Tuhan untuk kita langsung bisa keluar dari ketakutan ini. Belum, saudara. Karena apa? Waktu murid-murid datang bangunkan Yesus, itu masih ketakutan luar biasa, saudara. Ketakutan belum sirna. Tetapi paling tidak ketika mereka datang membangunkan Yesus, saya berkata itu saja sudah ada harapan, saudara. Saudara datang dan berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan saudara belajar hormat sama Tuhan. Mereka ini ya sedikit hormat sama Tuhan. Saya bilang sedikit, kenapa? Kalau mereka hormat sama Tuhan, mereka tahu Tuhan itu berkuasa. Mereka tidak akan keluarkan kata-kata Tuhan, kenapa engkau tidak peduli? Kenapa engkau biarkan kami binasa? Ataupun sudah bikin satu label bahwa kami binasa semua, habis semua. Tuhan sekalian juga kita, kalau perahu ini hancur, sekalian sama-sama dengan Tuhan juga selesai. Jadi ternyata kalau kita takut kepada Tuhan yang benar, Salomo banyak mengajarkan takut yang Tuhan akan benar, kita hormat, kita belajar lakukan apa yang Tuhan mau. Kan takut itu kan bukan hanya kita gentar akan Tuhan, tapi saking kita gentar akan Tuhan, kita hormat akan Tuhan, kita kagum akan Tuhan, kita mulai lakukan apa yang Dia mau. Kita bukannya setuju tentang siapakah Dia berkuasa, Dia penuh kasih, tapi kita setuju juga dengan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Jadi ternyata ketakutan kita akan Tuhanlah solusi daripada masalah ketakutan kita, apapun jenis ketakutannya. Kalau engkau takut sama Tuhan, engkau hormat sama Tuhan, kau tahu Tuhan itu berkuasa. Ada satu hal kan yang akhirnya membuat kita ini sepertinya tidak hormat sama Tuhan. Ketika apa? Ada masalah kecil aja kita sudah ketakutan luar biasa. Seberapa engkau mengenal Tuhan yang ada menyertai hidupmu, sudah? Saya sering gambarkan seperti saya dengan anak saya. Ada saya di situ, misalkan di mobil sama-sama. Lihat misalkan ada orang dengan pakaian yang menakutkan, wih, anak saya takut. Saya pasti akan yakinkan, kamu lihat nggak, Papa ada di sebelah sini. Siapa yang mengerti firman ini, saudara? Saudara yang percaya Tuhan, saudara akan hormati kehadirannya. Katakan amin. Dengan cara apa? Saudara akan punya respon yang benar terhadap ketakutan. Amin. Makanya yang pertama, paling tidak kita andalkan Dia dulu. Kita mau hormat sama Dia, takut sama Tuhan. Nggak ada solusi lain, saudara. Kalau saudara nggak takut akan Tuhan, semua macam engkau akan takutkan. Segala hal akan menggerogoti hidupmu, membuat engkau takut luar biasa. Satu celah ketakutan engkau buka, itu dapat pijakan iblis untuk kembangkan ke yang lain. Misalkan engkau sudah takut dengan keluarga, iblis taruh lagi takut terhadap usaha. Kamu nggak stop di situ, iblis kasih lagi takut terhadap yang lain. Nanti ke belakang-belakang ini takutnya tambah aneh-aneh. Kalau engkau nggak berkata stop, dia kasih ketakutan yang sampai tidak masuk akal punya pun kamu akan takut. Pilihlah hari ini untuk andalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata, saya andalkan engkau, salah satu tindakan saya mau takut akan Tuhan. Saya mau hidup kagum, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jadi andalkan Tuhan, andalkan kuasa dan kasih-Nya. Andalkan berdasarkan pengenalan kita akan siapakah Tuhan. Dan kita hormat akan hadirnya itu dalam hidup kita. Sehingga membuat kita berjalan dalam kebenaran, dalam kehendak-Nya, saudara. Dan saya tahu orang yang berjalan dalam kebenaran, rata-rata, saudara, mau dia orang yang tidak percaya, orang yang percaya, kalau dia hidup dalam kebenaran, tidak ada yang dia takuti, saudara.
Tetapi biasa kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, apa saja kita takut. Jadi hari ini ternyata hanya dengan kita takut sama Tuhan, kita lakukan kebenarannya. Tuhan bilang sama seperti banyak Tuhan sampaikan kepada Yosua, kalau kamu hidup dalam panggilanku, lakukan kehendakku, kamu jangan takut apapun yang terjadi. Mau seluruh bangsa pun datang untuk menyerang kamu, mereka tidak akan bisa menang. Jadi harus andalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan yang benar, saudara. Dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 7, saudara bisa perhatikan di sana. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-gunung yang kudus. Kalau saudara perhatikan di sini, Daud pernah mengalami titik. Kalau bagi kebanyakan orang itu akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi Daud berkata bahwa Tuhan adalah perisai dalam hidup dia. Apa itu perisai? Ternyata perisai itu bicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Tapi perisai juga itu bicara tentang Tuhan yang kita hormati, yang kita takuti, yang kita mau taati, saudara. Itu kita seperti lagi membangun perisai dalam hidup kita. Jadi pengalaman perisai ini bukan yang kita berkata bahwa ini gambar Tuhan Yesus yang pegang perisai. Itu loh Tuhan saya yang bela saya. Tidak. Tapi perisai itu betul-betul kita alami dalam hidup kita. Karena apa? Kita kenal Tuhan, kita takut sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan, kita tahu bahwa apa? Dia hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan yang berikut, belajar dari murid-murid bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, dalam ketakutan apapun yang kau alami, ambillah keputusan untuk memilih tetap percaya kepada Tuhan. Murid-murid ditegur karena apa? Mereka kurang percaya. Dari kata-kata mereka sudah menunjukkan mereka kurang percaya. Wah, mati sudah, binasa sudah, selesai sudah hidup kita. Tapi ketika kita berkata kita percaya kepada Tuhan, itu akan nampak dari semua apa yang kita perkatakan, kita pikirkan, kita rasakan. Tetapi orang berkata bahwa saya sudah memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, tapi Pak, buktinya masih takut. Gimana caranya? Kalau saudara lihat dalam Mazmur pasal 56, Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 4 dan 12. Mazmur 56 untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Selanjutnya ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, dan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat 4, waktu aku takut, apa? Aku ini percaya kepadamu. Daud berkata bahwa bukan dia tidak pernah takut, tapi dia berkata waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi ini Daud, saudara. Hal apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini, saudara? Saya berkata kita bukan tidak ada takut sama sekali, saudara. Ya kita orang percaya masih saja ada banyak hal seperti masalah yang sekonyong-konyong datang, saudara. Tiba-tiba datang. Tetapi kita tetap ambil keputusan apapun yang terjadi, saya tetap akan percaya kepada Tuhan. Wah, ternyata orang-orang jenis begini, orang-orang yang Tuhan suka ini. Dia sudah lihat ancaman itu berat sekali. Dia sudah lihat, sudah tergambar di depan nih, ancaman sudah bukan depan mata, sudah rasa ini. Tapi Daud tak berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Biarlah hari ini engkau berkata bahwa hari ini saya takut, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Ternyata itu hal yang bukan hanya akan membawa kepada kemenangan, tetapi memberikan kekuatan dalam hidup. Coba engkau berkata, waktu aku takut, wih, aku gemetar.
itulah terlihat bahwa engkau pasti lama kelamaan engkau pasti akan tambah loyo. Tapi waktu engkau berkata, waktu aku takut hari ini, aku memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Waktu aku mengalami masalah hari ini, aku memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Itu Daud, dan saya berharap kita juga dalam situasi apapun yang menakutkan kita hari ini, sekarang ini, bahkan mungkin nanti, yang nanti ataupun yang sedang kita alami, pilihlah hari ini, putuskan hari ini. Dalam ketakutan saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Percaya apa saudara? Yang pertama adalah paling tidak kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya. Amin. Berapa banyak yang percaya hari ini dalam ketakutanmu Tuhan tetap memegang kendali? Amin. Dalam kekhawatiranmu Tuhan masih tetap memegang kendali? Apakah Tuhan yang mencipta dunia ini akan kehilangan kendali ketika kita punya masalah? Tuhan tidak akan pernah kehilangan kendali. Saya belajar tentang sejarah tentang dunia ini. Seluruh keadaan sejarah dari awal sampai akhir ini menuju ke saudara titik pusat penggenapan rencana Tuhan terjadi. Jadi mau dunia mau goncang seperti apapun, endingnya adalah Tuhan bekerja untuk menggenapi rencananya. Mau seperti apapun bangsa ini, mau betapa kacaunya ekonomi, betapa kacaunya politik di dunia ini, tetap Tuhan berkata rencanaku akan digenapi. Bahkan semua ini akan bekerja untuk sampai kepada penggenapan rencana Tuhan. Berapa banyak yang mau berkata hari ini, apapun situasi saya tetap percaya Tuhan mengendalikan semuanya. Sama-sama dengan saya, apapun situasi saya hari ini, saya percaya Tuhanlah Tuhan yang memegang kendali. Kalau kita sudah punya pemahaman ini, jadi percaya bukan sekarang saya percaya kepada Tuhan, enggak. Harus percaya ada isinya. Apa yang kau percayai? Saya percaya Tuhan memegang kendaliku. Mungkin hari ini kalau kita bicara tentang kendali ini pesawat lah, mungkin waduh sudah putar, gimana? Sudah putar dari bawah, dari atas, dari bawah ke atas, atas ke bawah begini. Selama Tuhan masih pegang kendali, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Percayalah. Tidak tahu situasi apapun yang kau alami hari ini, engkau harus berani putuskan percaya kepada Tuhan. Pilihlah untuk percaya kepada Tuhan. Jadi isi percaya kita adalah Tuhan pegang kendali. Dan yang berikut, percaya kita itu seperti apa? Tuhan punya rencana atas semuanya. Maksudnya apa Tuhan punya rencana? Tuhan bisa buat mujizat dalam ketakutanmu hari ini. Sangat bisa, dia berkuasa, dia penuh kasih. Tapi kalau dia belum selesaikan masalahmu, ingat, engkau masih tetap dalam ketakutanmu mungkin karena masalah belum selesai. Percayalah Tuhan sedang mengerjakan yang namanya kekuatan, kemampuan yang engkau tidak pernah punya selama ini, dan engkau akan punya. Saya punya satu kisah. Ada seorang ibu yang punya kehidupan yang baik sebetulnya, tetapi seluruh hidupnya ini dia harusnya punya skill, saudara. Tetapi waktu bergulir dalam keluarga, bergulir secara smooth, secara alami, saudara. Jadi hampir semua pekerjaan dia cuma bisa kerjakan pekerjaan rumah. Tetapi untuk pekerjaan yang lain, usaha yang lain-lain itu dikendalikan sama suaminya semua. Suatu saat dia pernah berpikir begini, kalau suami saya mati, saya tidak tahu apa yang lagi akan terjadi. Saya nggak bisa kendalikan perusahaan yang selama ini dikendalikan suami saya. Saya tidak bisa yang ini, saya tidak bisa yang ini banyak sekali yang dia berkata saya tidak bisa. Tapi satu saat dalam ketakutannya dia datang sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Engkau tahu persis ketakutan saya ini. Dan kalau itu terjadi, saya tidak tahu lagi apa. Bagaimana saya akan menjalani hidup ini. Jadi selama proses berjalan, dia datang terus sama Tuhan, dia curhat sama Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan di dalam doa, mengutarakan ketakutan-ketakutannya ini. Tapi lama kelamaan, saudara,
ketika dia utarakan semua di hadapan Tuhan, setiap hari datang berdoa. Awal-awal takut, awal masuk di tahap-tahap, kemudian sudah mulai agak tenang, saudara. Dan akhirnya tiba saatnya, saudara. Apa yang dia takuti itu terjadi, saudara. Suaminya tiba-tiba, saya tidak tahu kecelakaan atau apa, tiba-tiba meninggal, saudara. Apa yang terjadi? Apa yang dia takutkan selama ini? Ternyata Tuhan sudah persiapkan hatinya, saudara. Dia bisa atur semua. Yang paling tidak dia sudah dapatkan kekuatan dari Tuhan. Endingnya adalah dia bisa manage semua. Berapa banyak dari kita juga punya, mungkin sempat punya pikiran-pikiran jenis begitu. Ini adalah pembicaraan yang biasa antara suami istri, betul tidak? Saya dengan istri saya sudah banyak komunikasi. Kalau misalkan saya dipanggil Tuhan, kamu bagaimana? Saya bilang, oh saya ya pasti Tuhan akan mampukan. Tapi saya bisa balas lagi kepada istri saya, kalau Tuhan panggil saya lebih dulu, kamu ke mana? Nah, ini jadi obrolan apa-apa. Kita bukan karena kita wah pamalik bicara tentang kematian, enggak loh. Malah itu sesuatu yang akan mempersiapkan hati kita. Jadi kalau kita ada ketakutan di situ, mari kita datang kepada Tuhan. Karena di situ kita akan dapatkan kekuatan, di situ kita akan dapat kemampuan. Di situ nanti ketika waktunya tiba toh, kalau kita sudah mulai gumulkan dengan Tuhan, jauh-jauh hari, kita pasti mampu. Katakan amin. Kita pasti kuat. Jadi itu ada proses di mana Tuhan bekerja untuk kebaikan. Ketika masalah belum selesai, saya berkata ambil berkatnya di situ. Ada banyak orang-orang, saya mau masalah cepat selesai. Tuhan berkata, saya belum suka, belum mau masalah selesai. Karena apa? Saya masih perlu proses yang baik, itu kamu ambil dulu. Jadi kalau ada masalah belum selesai, ingat ada proses yang kita bisa ambil di situ. Jadi kita percaya apa? Percaya rencana Tuhan atas semuanya. Membuat kita kuat, membuat kita mampu. Ada karakter-karakter Kristus yang kita bisa alami di sana. Dan yang berikut, kita harus alami waktu kita berkata kita percaya kepada Tuhan, kita alami hadiratnya ini. Saya tanya kepada kita, hadirat masalah lebih berat, lebih besar atau hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan atau hadirat masalah lebih kuat bagi saudara? Bagi murid-murid, hadirat masalah ini lebih kuat daripada hadirat Tuhan. Kenapa? Kata-kata mereka menunjukkan itu. Dan ini jujur sekali ayat Alkitab berkata, murid-murid milih hadirat masalah itu lebih kencang daripada Tuhan Yesus ada di situ. Realitanya saudara. Saudara berkata bahwa tetap saya pilih hadirat Tuhan lebih kuat. Masalah sekonyong-konyong datang akan jadi ujiannya saudara. Tetapi kalau saya percaya, kalau kita adalah orang-orang yang memilih percaya kepada Tuhan, kita memilih untuk alami hadiratnya. Gimana kita alami hadiratnya? Nah ini, murid-murid pilih untuk berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi alami hadiratnya itu harus bangun hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya berdoa, meminta masalah selesai. Bangun hubungan dengan Tuhan, alami hadiratnya, bersyukur kepadanya. Makanya kita perlu puji-pujian seperti ini, naikkan syukur, naikkan puji-pujian. Jadi itu cara kita alami hadiratnya. Ada kisah yang sangat aneh sekali, tapi ya begitulah. Gini saudara, ada di satu rumah, dia punya kucing yang dipakai untuk menjaga baik rumah maupun kebun. Kucing ini yang jaga. Dan memang betul-betul kucing ini sigap terus. Satu saat datang beruang hutan yang serem, hitam besar, datang masuk. Tiba-tiba dia lihat kucing ini, langsung naik di pohon yang tinggi sekali dan langsung gemetaran di atas. Kita belajar dari kisah ini seperti apa saudara? Sebetulnya kita ini seperti kita yang kita berkata bahwa waktu nyanyi Tuhan ini hebat, Tuhan ini besar. Tapi kita ini seperti yang beruang yang naik di atas.
Kita punya Tuhan yang besar, kita punya kekuatan kemampuan yang besar, tapi lihat masalah kecil buat kita ciut. Saudara mengerti? Saya berharap saudara adalah orang-orang yang tahu Tuhan, tapi juga alami hadirat Tuhan, mengenal Tuhan lewat apa? Hubungan saudara, doa, pujian, penyembahan. Saudara juga beribadah, bersekutu dengan orang-orang percaya. Itu saya percaya membangun hadirat Tuhan. Jadi hari-hari ini bangunlah kepercayaanmu, yaitu engkau tahu bahwa Tuhan berhadirat dalam hidup saya. Tuhan hadir, Tuhan menyertai hidup saya. Dalam doa kita berseru kepada Tuhan seperti murid-murid. Mereka berseru kepada Tuhan, tapi juga mereka bersyukur dan mereka memuji Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, saat engkau sudah belajar mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sudah mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, tetap takut juga sudah. Alkitab memberikan solusi bagi kita. Fokus. Tetap fokus kepada pandangan kepada Tuhan. Masalah demi masalah mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Tapi hari ini dengarkan firman Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 23 ayat 31. Mazmur 37 ayat 23 31. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat yang ke-31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak akan pernah goyah. Ayat ini membicara begini saudara. Saya yakin, saya percaya masalah ketakutan ini akan terus datang. Karena saya bilang katanya masalah-masalah yang sekonyong-konyong datang. Tetapi biarlah itu tidak akan mengarahkan fokus pandangan kita kepada Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada situasi. Tapi fokuslah kepada Tuhan dalam situasi apapun. Bahwa engkau sedang berjalan dengan Tuhan. Tuhan menyertai hidupmu. Tetapi ketakutan itu perlu juga dihadapi saudara. Tidak dikatakan langsung, wah masalah itu langsung selesai. Tapi mereka harus hadapi dalam beberapa saat murid-murid. Kalau dalam bacaan nanti berikut, kalau saudara bandingkan di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Prosesnya itu agak lebih panjang saudara. Karena memang Tuhan berkata bahwa masalah itu kita harus hadapi. Masalah ketakutan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kita berjalan maju terus. Tuhan berkata bahwa panggilan saya kan, rencana saya adalah sampai di seberang, bukan sampai di tengah danau ini. Berapa banyak kita yang tetap takut karena apa? Kita percaya bahwa kita tidak akan sampai, kayaknya sampai sudah berakhir hidup kita. Tapi Tuhan berkata, saya yang punya perjalanan ini, saya akan tuntun kamu sampai di seberang. Jadi hari ini fokus pandangan kepada Tuhan dan fokus kepada rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Fokus kepada panggilan kita apa? Saya percaya orang-orang dalam Alkitab, demikian juga orang-orang yang menjalankan panggilan Tuhan sampai hari ini. Hal yang membuat mereka tidak takut dengan semua jenis ketakutan yang ditakutkan oleh banyak orang. Karena mereka tetap fokus jalankan panggilan Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita fokus kepada panggilan Tuhan bagi kita semua. Saya tahu ada panggilan Tuhan yang memang bermacam-macam bagi kita. Tetapi inilah satu cara untuk kita bisa menang terhadap ketakutan. Kalau kita mulai tinggalkan panggilan kita, kita tahu bahwa ada visi yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang akan mengalihkan pandangan kita. Kita lebih terfokus kepada masalah, nggak lagi kepada apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, kepada penggenapan janji Tuhan bagi kita. Tapi hari ini ketika engkau dengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan hari ini, bagaimana engkau dapat menang atas ketakutan? Harus andalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Harus ambil keputusan, memilih tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tetap fokus pandangan kepada Tuhan. Hadapi dan tetap berjalan maju. Nama Tuhan kiranya dipermuliakan bagi kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus.